Juru bicara Presiden Joko Widodo Fajrul Rahman mengatakan pembangunan ibu kota negara merupakan salah satu upaya memulihkan ekonomi Indonesia karena melibatkan nilai investasi yang cukup besar. Ketika pembangunan IKN mulai dilakukan di tahun pertama, ini diperkirakan akan menyerap hampir 100.000 tenaga kerja. Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun keputusan itu menuai banyak kritikan mengingat kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi COVID-19. Juru bicara Presiden Joko Widodo Fajrul Rahman menjawab kritikan tersebut. Fajrul mengatakan, pembangunan ibu kota negara merupakan salah satu upaya memulihkan ekonomi Indonesia karena melibatkan nilai investasi yang cukup besar. Menurut Fajrul, ketika pembangunan IKN mulai dilakukan di tahun pertama, diperkirakan akan menyerap hampir 100.000 tenaga kerja. Pembukaan lapangan kerja merupakan obat yang dibutuhkan saat ini untuk pemulihan ekonomi. Sampai tahun 2045 menurut master plan yang diberikan oleh Bappenas, proyek IKN akan menyerap sampai 5 juta tenaga kerja. Kota negara baru ini sebenarnya masuk dalam salah satu strategi untuk pemulihan ekonomi kita di dalam setelah menghadapi pandemi. Karena diupayakan dengan adanya IKN yang insya Allah mungkin akan menyerap cukup besar sekitar 500 triliun rupiah, di mana hanya 1% itu berasal dari APBN. Selebihnya itu adalah pembiayaan dari berbagai sumber dengan berbagai metode juga untuk pembiayaannya. Diharapkan ketika pertama kali nanti groundbreaking, itu pembangunan di tahun pertama itu akan bisa menyerap hampir 100.000-an tenaga kerja. Sampai tahun 2045, menurut master plan yang diberikan oleh PPN Bappenas itu akan menyerap hampir 5 juta tenaga kerja. Jadi segera dengan IKN masuk, investasi masuk, penciptaan lapangan kerja terjadi. Fajrul Rahman menambahkan, Presiden Joko Widodo segera menyerahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada DPR. Draft RUU itu diserahkan setelah masa reses DPR RI berakhir. Setelah RUU diserahkan, pemerintah berharap RUU IKN tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR sehingga dapat secepatnya disahkan sebagai Undang-Undang Ibu Kota Negara. Eril Raka, Tommy Pribadi, Berita 1, Jakarta. Ya, juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan proyek pembangunan ibu kota negara ini baru menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Penyerapan tenaga kerja pembangunan IKN hingga tahun 2045 akan menyerap hampir 5 juta tenaga kerja, pemirsa. Lantas apa saja persiapan pemerintah untuk memulai pembangunan ibu kota negara baru? Dan mampukah proyek IKN ini memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Deputi Ekonomi Satwa Pres, ada Ahmad Erani Yustika, dan anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon, serta Ekonom Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Namun yang sudah bergabung bersama kami adalah Mas Taufik. Mas Taufik, banyak perdebatan soal ini. Bagaimana akhirnya bahwa ini ibu kota baru ini bisa memacu dan juga memulihkan pertumbuhan ekonomi di saat krisis. Tapi banyak perdebatan soal ini. Kenapa? Karena ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Kalau dari kacamata Anda sendiri seperti apa? Ya, pertama ada 3 hal yang harus diingat. Pembangunan ibu kota baru ke Kalimantan Timur itu adalah bukan untuk mendorong satu aktivitas ekonomi ya, dan kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang akan terdampak gitu ya dengan pemindahan ibu kota, hasil kajian kami itu sangat kecil ya, kisaran 0,02%. Jadi kalau misalnya investasi dan investasi sebesar hampir 466 triliun itu didorong ke sana, jadi memang sangat kecil. Mengapa? Jadi kecilnya pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dengan pemindahan ibu kota baru ini memang secara kesiapan itu belum siap dalam konteks struktur ekonomi. Ya, hubungan antar sektornya, hubungan antar wilayahnya,
atau konektivitas dan linkage antar wilayah dan produk industrinya atau sektoralnya juga masih sangat lemah. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal penting. Yang kedua, dilihat dari efisiensi berinvestasi di kita. Jadi indeks incremental capital ya rasio terhadap output atau ICOR gitu, itu juga nilainya semakin besar ya, artinya memang sangat mahal. Ini pun sangat mempengaruhi terhadap kinerja dari investasi sendiri. Jadi kalau kita bicara meskipun besarnya investasi masuk, tetapi permasalahan ICOR-nya yang rata-rata kisaran 6%, dan itu di atas dari target pertumbuhan ekonomi, maka itu sebenarnya mahal sekali gitu biaya investasi kita, dan itu tidak akan memberikan efisiensi. Lagi-lagi alih-alih pemindahan ibu kota negara ini bukan memindahkan aktivitas ekonomi dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi memindahkan pelayanan publik gitu ya, pelayanan pemerintahan. Nah, saya memandang apalagi di tengah pandemi yang ketiga, kondisi pandemi ini bukan solusinya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang notabene bisa dirasakan juga jangka panjang gitu ya, dan infrastruktur berbasis infrastruktur dasar yang notabene dampaknya itu akan dirasakan cukup lama karena ada time lag untuk utility-nya. Yeah. Nah, itu kondisi pandemi ini yang semestinya adalah didorong dari sisi demand masyarakat, karena memang demand sedang melemah gitu ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 juga masih terkontrak sangat dalam ya, kisaran 2,19%, dan pendorongnya atau yang memberikan kontribusinya adalah konsumsi masyarakat begitu. Dan mestinya itu yang harus dipacu ya, bagaimana memacu daya beli masyarakat, kemudian menstimulus terhadap produktivitas, aktivitas produksi yang justru itu menjadi penting. Nah, siapa produksi ini? Ya, itu ada para pelaku ekonomi yang basisnya ya tidak hanya industri besar tapi justru UKM. Oke, baik. Saya ke Pak Herman sebagai pihak yang selalu mengawasi bagaimana pembangunan ini bisa berjalan begitu. Pak Herman, Anda sudah bergabung bersama kami? Ya, saya sudah mengikuti dari tadi sebetulnya. Baik, Pak Herman, ini baru berbuka puasa. Oke, ini menjadi perdebatan banyak pihak begitu ya. Kita juga ingin tanyakan ini kepada DPR. Ketika ini dibangun pada saat pandemi dengan tujuan bahwa Istana ingin menyebut bahwa ini adalah salah satu strategi pemulihan ekonomi karena nanti akan banyak hal yang bisa diserap di sana ketika infrastruktur ini terus berjalan begitu, khususnya UMKM begitu. Nah, Anda gimana nih? Sebaiknya apakah ditunda dulu karena masih krisis ataukah memang harusnya dilanjutkan saja begitu? Ya, kita memang bukan dihadapkan kepada setuju atau tidak setuju. Karena terkait dengan pemindahan ibu kota ini tentu ini bukan hal baru ya. Sejak Bung Karno ya pernah dibicarakan. Di era Pak SBY pun pernah ini dibicarakan tentang pemindahan ibu kota. Meski pembicaraannya lebih rasional karena pemindahannya ke daerah-daerah yang terjangkau gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi saat ini? Dengan gagasan dan ide pemindahan yang tentu sepertinya memang didorong, dipercepat, dan dipaksakan agar segera bisa diwujudkan. Dalam pandangan saya memang ini dihadapkan kepada rasional atau tidak rasional, logis atau tidak logis. Karena apa? Pandemi COVID-19 ini tentu juga harus menjadi pertimbangan utama. Kita masih positive rate-nya masih naik terus gitu ya. Kemudian situasinya masih belum memungkinkan. Situasi ekonomi kita juga tumbuh masih stuck, dan jika melihat pertumbuhan rata-rata kita juga masih minus lah gitu ya, meskipun menuju kepada plus gitu. Tetapi persoalan ini tentu juga harus menjadi pertimbangan penting. Nah, kalau kemudian dapat juga memicu pertumbuhan ekonomi, iya, tetapi sejauh mana dapat memicu pertumbuhan tersebut dibanding dengan kita harus mengalokasikan APBN misalkan.
Memang kemarin saya mendapatkan informasi langsung dari juru bicara Istana, Mas Fajrul, katanya ini hanya dibutuhkan kurang lebih 90 triliun, ya tepatnya 87 sekian triliun gitu ya. Dan kemudian selebihnya adalah dari sektor swasta. Saya tanyakan, dengan cara apa sektor swasta itu? Mekanismenya dengan cara apa? Karena tidak pernah ada swasta untuk memberikan hibah, membangun terhadap fasilitas negara. Ini pasti ada cara, mekanisme, tata cara pembayaran. Yang pada akhirnya kan akan menjadi beban rakyat juga. Nah yang kedua, tentu harus dipertimbangkan dengan pandemi yang terus meningkat. Bahkan kita pun sekarang untuk mudik lebaran saja sudah dilarang untuk mudik lebaran. Karena mempertimbangkan terhadap pandemi COVID-19. Nah, daripada kemudian kita mengalokasikan biaya kepada sesuatu yang belum tentu ini dapat mengembalikan atau memulihkan terhadap ekonomi rakyat khususnya, terhadap pertumbuhan ekonomi, saya kira lebih fokus saja kita padamkan ini api penyebab persoalan ekonomi saat ini, yaitu adalah COVID-19, kita padamkan dulu, kita kendalikan, kita pastikan bahwa vaksin ini dalam tahun ini dapat mencapai herd immunity. Nah kalau ini dapat dicapai, tentu tahun depannya kita baru berpikiran bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, Pak Herman, tapi kalau kita bicara pandemi, kita bicara COVID, ini kan kita sesuatu keadaan yang uncertainty begitu, tidak tahu kapan padamnya, tapi pembangunan harus tetap berjalan. Ini gimana nih? Saya kira gini ya, bukan kemudian bahwa pembangunan berjalan dengan risknya juga yang terlalu tinggi. Membangun ibu kota kan bukan hanya memindahkan infrastruktur, bukan hanya memindahkan gedung-gedung pemerintah, bukan hanya memindahkan infrastruktur ke sana, tetapi akan banyak pertimbangan seberapa besar ASN yang harus dipindahkan ke sana. Di dalam draft rancangan undang-undang yang tentu saat ini belum kami terima di Badan Legislasi, sudah disebutkan bahwa ada beberapa kementerian ya, utamanya adalah Kepresidenan, DPR, MPR, kemudian kementerian dan lembaga setingkat menteri harus pindah. Seberapa besar ASN yang harus pindah? Dan kalau pindah ke sana bagaimana dengan kesiapan, masalah pangan di sana, masalah air di sana? Ini kan belum dibuka ke publik gitu. Lantas kalau kemudian bahwa pembiayaan ini juga dari sektor swasta, sebesar apa? Bahkan disebutkan juga ada sekitar 500.000 sampai 4,8 juta lapangan pekerjaan. Di mana? Dan seperti apa? Apakah ini sebagai lapangan pekerjaan temporer atau pekerjaan permanen? Oke. Bagaimana juga memindahkan peranata sosial ekonomi ASN? Artinya masih banyak pertanyaan di tengah pandemi COVID yang sampai saat ini masih menghantui terhadap situasi kemasyarakatan kita. Kemudian pada sisi lain juga ekonomi masih terpuruk. Kita akan menggenjot pada pembangunan yang sesungguhnya juga memiliki risiko tinggi gitu. Nah, kalau tidak, menurut saya, kalau memang ingin ada faktor pendongkrak untuk ekonomi ini lebih akseleratif, lebih progresif, ya misalkan selesaikan saja sekarang jalan tol lintas Sumatera, kita selesaikan aja dengan sirip-siripnya supaya tumbuh pusat-pusat pembangunan baru, tumbuh industri-industri baru. Kemudian pada sisi lain dorong kereta cepat segera selesai Jakarta-Bandung. Kemudian transportasi lintas kota yang ada saat ini di Jabotabek. Saya kira ini saja fokus dulu gitu ya. Sehingga kemudian pembangunan yang memenuhi kriteria saat ini sebagai pendongkrak itu bisa kita maklumi. Tetapi kalau kemudian pemindahan, membangun infrastruktur di sana, memindahkan peranata sosial, peranata ekonomi masyarakat dengan berbagai risikonya, tentu inilah yang saya katakan bahwa situasinya belum memungkinkan. Ada hal-hal yang lebih urgens, ada hal-hal yang lebih penting, ada yang lebih esensi untuk dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, supaya juga anggaran tidak terbagi habis. Padahal ada hal yang tentu butuh fokus, stimulus, kemudian insentif terhadap industri-industri yang 90% saat ini terdampak. Baik. Ini dulu ayo kita perhatikan gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya ingin minta sebenarnya saat ini tanggapan dari Mas Taufik terkait hal ini, untung ruginya seperti apa sih kalau ini harus dilakukan di tahun ini dan kalau ini harus ditunda begitu ya. Tapi kita jeda sebentar, tetaplah bersama kami pemirsa.
Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Julita Telambanu akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Julita, silakan. Baik, terima kasih Poppy. Pemirsa, Presiden Jokowi berharap desain kota pintar di ibu kota negara yang baru nanti menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia. Konsep kota pintar tidak sekedar dengan digitalisasi fasilitas atau layanan publik. Namun kota pintar juga terkait dengan perencanaan yang matang dalam aspek lingkungan, kemudian sosial, budaya, dan ekonomi. Mari kita lihat skema pembiayaan ibu kota negara baru ini. Kita lihat untuk skema pembiayaannya adalah 89,4 triliun rupiah didanai APBN dan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI Polri dan juga rumah dinas ASN TNI dan Polri. Dan selanjutnya biaya juga akan digunakan untuk pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, kemudian pangkalan militer. Selanjutnya, untuk gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini ada 253,4 triliun rupiah dari KPBU, kemudian ada pembangunan infrastruktur utama selain yang tercakup dalam APBN tadi. Dan selanjutnya pemirsa, ini masih dari biaya KPBU untuk sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, kemudian sarana dan prasarana penunjang, dan pangkalan militer. Dana selanjutnya adalah dari swasta sebesar 23,2 triliun rupiah untuk membangun perumahan umum, kemudian pembangunan perguruan tinggi, sains, teknopark, kemudian peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Berikutnya masih dari swasta adalah untuk membiayai sarana kesehatan, shopping mall, dan MICE. Apa yang diharapkan dari ibu kota baru nantinya? Kita lihat. Ya, ini adalah percepatan transformasi ekonomi, kemudian smart economy. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan tinggi kelas dunia. Masih dari harapan pemindahan ibu kota nanti adalah soal smart energy, smart health, and smart food production, kemudian smart city. Ya, selanjutnya pemirsa, kita lihat 5 negara yang sudah tertarik untuk berinvestasi di ibu kota baru nantinya. Kita lihat ada Jepang, kemudian Uni Emirat Arab, ada Amerika Serikat, Inggris, dan juga Jerman. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Poppy. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya. Saya sudah bergabung juga bersama Pak Erani. Beliau adalah Satwapres bidang ekonomi. Pak Erani sudah bergabung bersama kami? Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Pak Erani. Tadi kami sudah berdiskusi sebenarnya dengan Mas Taufik dan juga Pak Herman gitu ya terkait dengan pembangunan IKN ini. Dan ini masih banyak sekali yang menjadi perdebatan di banyak pihak begitu, karena kenapa ini harus dilakukan di saat pandemi? Kenapa tidak ditunda saja? Karena masih banyak yang membutuhkan dana-dana seperti stimulus dan juga APBN bisa disalurkan untuk yang lebih membutuhkan. Ya, saya kira begini, pemindahan ibu kota itu salah satu kebijakan publik pemerintah yang bagus dalam pengertian ini diperdebatkan, dibawa ke arena publik untuk mendapatkan banyak sekali input dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dan ini sudah lama bergulir ya. Termasuk sampai hari ini masih terus ada di dalam pusaran tadi itu. Saya tadi tidak menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Herman maupun Mas Rizal, tapi saya kira dalam beberapa hal saya mengikuti pemberitaan sebelumnya sehingga bisa menduga beberapa hal yang diberikan masukan gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi itu saya kira kata kuncinya adalah pemerintah ada ataupun tidak ada rencana pemindahan ibu kota itu pasti fokus di dalam upaya untuk melakukan mitigasi pandemi ini dari sisi anggaran, kemudian kebijakan atau program sampai kepada hal-hal teknis lainnya seperti memastikan agar literasi warga terhadap
masalah kesehatan ini terus meningkat, dan sekarang yang ditegakkan itu adalah larangan mudik. Itu bagian dari apa yang diharapkan oleh pemerintah agar pandemi ini bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Di luar pemindahan ibu kota, anggaran negara juga dikerjakan untuk hal-hal yang lain di luar pandemi tadi itu. Jadi dua-duanya saya kira urusan-urusan primer terkait dengan penanganan pandemi dan apa yang dibutuhkan oleh warga negara di luar pandemi juga menjadi sorotan, menjadi perhatian dari pemerintah. Saya kira kita semua juga memahami dan mengetahui dengan baik, termasuk Pak Herman yang ada di DPR ya, anggaran KL, anggaran kementerian direalokasi dan seterusnya untuk memastikan itu semua yang terkait dengan pandemi, isu sosial, kesehatan, ekonomi itu bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau pertanyaan tadi itu terkait dengan apakah itu tidak menggeser alokasi anggaran pandemi, penanganan pandemi, saya kira tidak, dan pemerintah sampai hari ini pun fokus untuk melakukan penanganan pandemi ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, saya ingin tanggapan kali ya dari Pak Herman sebelum saya ke Mas Taufik. Ya. Silakan Pak Herman. Ya, kami paham ya, karena membahas rencana pemindahan ibu kota ini ya semenjak periode lalu. Periode lalu saya di pimpinan Komisi 2 dan kami mulai membahas dengan Pak Bambang Brojo waktu itu dengan Bu Sri Mulyani terkait dengan pembiayaan. Memang sebelum ada COVID gitu ya, dan tentu sebelum ada COVID pun ekonomi memang sedang decline gitu, dan tentu banyak aspek yang masih harus dipertimbangkan. Nah, oleh karenanya pada waktu itu juga masih debatable gitu ya. Masuk di periode DPR saya hari ini, saya ada di Komisi 6, juga membicarakan karena proses KPBU tentu nanti juga akan memerankan banyak dengan badan usaha milik negara. Karena KPBU itu kan kerjasama pemerintah dengan swasta, dan saya kira akan ada peran-peran badan usaha milik negara di situ. Nah, tidak semudah itu menurut saya pemikiran pemindahan ibu kota. Tetapi ya saya maklumi kalau saya menjadi Pak Hernani juga, Pak Erani, tentu saya juga akan berpikir sama, mempertahankan terhadap apa yang menjadi direktif Presiden. Tapi dalam pemikiran saya, ada banyak pertanyaan yang silahkan tolong dijawab pertanyaan ini. Di mana kemudian ini akan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi? Seberapa besar akan menjadi pendongkrak ekonomi itu? Bagaimana kalau dibandingkan dengan kita melakukan percepatan terhadap penyelesaian COVID misalkan. Kan sampai saat ini juga persoalan vaksinasi ini kan masih menjadi persoalan. Persoalan ekonomi, usaha kecil mikro juga menjadi persoalan. Di tahun lalu misalkan untuk UKM stimulusnya 2,4 juta, sekarang diturunkan menjadi 1,2 juta. Kan berarti juga bukan semakin kuat mendorong terhadap usaha kecil menengah, tetapi ya semakin kecil. Nah, pada sisi lain juga daya beli masyarakat kan sedang ambruk gitu. Kalau melihat realitas masyarakat di bawah saat ini, ya tentu tidak sedang fine-fine saja gitu ya. Banyak teman saya yang sudah bangkrut, yang sudah bahkan menjual aset dan lain sebagainya. Ini dulu yang menurut saya ditreatment. Antara api dan asap yang sekarang menghantui negeri ini, ayo kita selesaikan dulu bersama. Saya katakan bukan saya dihadapkan kepada setuju atau tidak setuju, tetapi situasinya, saatnya tidak tepat untuk saat ini kita berpikir terhadap pemindahan dan lain sebagainya. Kalau hanya kemudian membangun ya, saya kira ini semua bisa gitu loh. Membangun gedung istana, membangun gedung kepresidenan, membangun gedung eksekutif, legislatif, yudikatif. Menurut saya itu sesuatu hal yang tidak susah. Ya. Tapi ketika kemudian situasi ini belum selesai, kita juga butuh endorsement government spending yang cukup, yang besar untuk menyelesaikan persoalan ini. Sisi lain juga hutang kita naik terus gitu ya. Kami paham gitu bahwa pasti ada nilai ekonomi yang dapat mendorong, tapi seberapa besar? Seberapa besar angkatan kerja yang kemudian bisa dijadikan trigger untuk bisa juga mendorong UMKM yang menurut saya saat ini sedang limbung juga gitu.
Oke. Ini yang harus dipikirkan. Rakyat sedang susah, negara sedang susah. Ayo kita fokus untuk menyehatkan kembali negeri ini, baru berpikir sesuatu yang lebih strategis. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan itu ya kan, tadi ada problem, harusnya ada yang lebih penting lagi yang harus dipikirkan untuk penanganan pandemi ini daripada sekedar hanya untuk membangun sebuah ibu kota baru yang kita belum tahu nanti dampaknya seperti apa begitu. Nanti itu akan dijawab oleh Pak Erani. Tapi kalau kita bicara untung rugi, Mas Taufik, kalau itu dilakukan di tahun ini, seberapa besar untungnya, seberapa besar ruginya? Ya, kalau kita bicara untung rugi, tentu pemerintah effortnya akan lebih keras gitu, dan tentu hasilnya tidak akan optimal gitu. Saya kira yang paling penting ya, yang ruginya tentu ya pemerintah juga begitu ya. Artinya target-target yang diharapkan pertumbuhan itu juga akan tercapai. Karena begini permasalahannya, ada dua masalah besar sebenarnya ketika memindahkan ibu kota. Kalau kita berpikir bahwa ibu kota itu menjadi denyut nadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, rasanya sih tidak pas ya gitu. Karena tadi memindahkan layanan publik ya, bukan membuat satu area ekonomi yang kemudian meningkatkan nilai tambah dan juga memiliki konektivitas antar provinsi ya, kemudian antar pulau begitu. Tapi sepertinya ini juga sangat lemah gitu. Yeah. Nah, saya memandang kalau kemudian bahwa pemindahan ibu kota negara ini kemudian dengan investasi yang besar akan mendongkrak pertumbuhan, rasanya sih enggak ya. Oke. Nah, hasil kajian kami memang sangat kecil begitu dan tidak mendorong secara otomatis terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Jelas ya. Tapi sebelum kita jeda sebentar, saya ingin jawaban dari Pak Erani. Ini kan banyak sekali harapan gitu ketika misalnya kita membangun sebuah ibu kota. Taruhlah kita bilang soal transformasi ekonomi juga, itu yang sempat dijawab juga oleh pemerintah. Smart ekonomi, smart food teknologi, kemudian ada smart city. Ini kan harapan-harapan yang memang Pak Presiden inginkan dan juga Istana inginkan. Nah, ini untuk menjawab banyak sekali pertanyaan. Tadi juga Mas Taufik bilang dan Pak Herman juga bilang, ada yang lebih penting Pak Presiden. Ini gimana Pak Erani? Ya, jadi yang pertama begini, saya ingin sampaikan juga, pada saat saya menjawab tadi itu bukan semata karena saya ada dalam pemerintahan kemudian memiliki sikap semacam itu. Pak Herman itu tahun 2008 sampai tahun 2010 itu kami punya lembaga yang namanya Indonesia 2033 ya, bersama dengan Pak Andrinov. Pada saat itu kami keliling ke banyak institusi termasuk ke Bappenas juga pada masa pemerintahan Pak SBY untuk menjajakan dalam tanda kutip dagangan mengenai pemindahan ibu kota ini. Dan pada saat itu usulan kami juga persis di Kalimantan. Jadi isu ini saya ada dalam posisi memang sejak lebih dari 1 dekade yang lalu mengharapkan agar gagasan tersebut jadi pertimbangan oleh pemerintah. Sehingga dengan begitu dari sisi mengenai keyakinan tadi itu memang saya berharap ini menjadi salah satu kebijakan besar pemerintah kapanpun itu akan dilakukan. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan tadi itu saya kira benar sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Rizal, Pak Herman tadi menjadi bagian dari apa saja yang mesti dijadikan sebagai daftar, yang itu semua di dalam kajian maupun nanti pengambilan keputusan itu bisa dibahas secara layak. Oke. Pemerintah sendiri itu punya keyakinan besar bahwa yang pertama, pemindahan ibu kota itu bukan berbicara semata untuk tujuan sempit mengenai pertumbuhan ekonomi yang tadi dibahas tadi itu. Kan tadi di dalam daftar sudah disebutkan mengenai isu transformasi ekonomi untuk model pengembangan energi, air bersih, pendidikan, teknopark, macam-macam lah. Yang itu akan menjadi lokomotif maupun identitas Indonesia baru tahun 2045 ketika usia 100 tahun. Bagi kita sendiri saya kira ada disiplin
berpikir bahwa sejak lama kita mengetahui Jawa itu sudah nggak mungkin lagi akan dibebani dengan banyak sekali urusan tadi itu. Sementara dia hanya 7% dari wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu saya kira nantinya perdebatan semacam ini kan harus dibawa dalam proses politik, di mana di DPR itu nanti akan diputuskan dengan lebih gamblang, lebih lengkap, lebih dalam, dan disitulah nanti konsensus itu akan dibuat. Nah, pemerintah posisinya adalah mengajukan rencana ini, skenario ini, proposal ini untuk nantinya bersama-sama dibahas tadi itu. Nah, ini yang saya kira sudah berjalan dalam beberapa waktu terakhir ini, bagus sekali, produktif, diskusi-diskusi yang dilakukan. Ini Mbak sementara ya yang bisa saya sampaikan, menjawab beberapa hal yang tadi sempat ditanyakan gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya saya kira nanti kita akan mengikuti terus sampai sejauh mana proses politik itu akan berjalan sampai kemudian muncul kebijakan yang lebih definitif. Baik, Pak Irani, pertanyaan selanjutnya dari banyak pihak adalah bagaimana caranya nanti skema pembiayaan dari IKN ini. Nah, dan juga persoalan investasi, ini kan juga pasti persoalan investasi adalah hal yang sangat penting. Seperti apa Pak ini? Di dalam skenario yang sudah disampaikan oleh pemerintah itu kan ada pekerjaan inti yang itu menjadi tanggung jawab oleh pemerintah. Ada beberapa pekerjaan lain yang sekunder, tersier, dan seterusnya, pelengkap dari sekian banyak rancang bangun IKN tadi itu yang menggunakan dengan beberapa skema. Tadi juga sudah disampaikan, misalnya ada kerjasama antara pemerintah dengan usaha, gitu, baik badan usaha milik negara maupun swasta, seperti yang selama ini sudah dilakukan untuk infrastruktur, ada yang investasi murni dan seterusnya ya. Di dalam beberapa paket kegiatan tadi sudah disampaikan oleh pemerintah secara lugas, dan itu yang perlu didalami satu persatu. Jadi yang keluar dari pemerintah, misalnya dari Bappenas maupun dari Kementerian Keuangan, itu kan dalam rupa rencana proposal tadi itu, dan nantinya itu bagian yang harus bisa digodok. Kita tahu sendiri bahwa anggaran, penggunaan anggaran yang dari APBN itu harus dibahas secara detail atau dengan parlemen gitu ya, yang untuk mendapatkan persetujuan. Nah, saya kira pemerintah juga tidak mungkin akan bekerja atau mengeksekusi program-program tadi itu tanpa ada tanda tangan, tanpa ada persetujuan dari DPR tadi itu. Nah, ini yang saya kira dalam beberapa hal sudah berjalan ya, 1-2 tahun ini dikawal oleh pemerintah, dalam hal ini khususnya Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi untuk skema seperti yang disampaikan tadi itu semacam itu Mbak. Ada yang memang dari APBN, ada yang kerjasama dengan dunia usaha, ada yang investasi dan seterusnya. Oke, baik. Mas Taufik, seberapa menarik bahwa ini akan menarik investor asing untuk bisa datang ke Indonesia saat ini? Dan soal beban utang, ini juga yang sering sekali digemakan oleh banyak pihak begitu. Ya, ini udah pasti jadi beban utang lagi untuk APBN. Nah, ini bagaimana nih mengantisipasi dan menjawab hal ini? Ya, kalau saya ingin menjelaskan ya, ICOR kita, indeks ICOR kita itu 6, lah gitu ya rata-rata gitu kondisi saat ini. Artinya kalau dibandingkan dengan negara lain, katakanlah Vietnam, Thailand, itu jauh lebih tinggi. Artinya ICOR ini menunjukkan biaya investasi di kita itu tidak efisien. Ya, dan itu pernah dibuktikan juga atau pernah terjadi juga di 2019 itu bukan investasi kita buruk loh. Ya, FDI kita itu tinggi, meningkat. Tetapi permasalahannya ya tadi tidak efisiennya investasi di kita. Ditambah memang target pertumbuhan ekonomi kita juga di bawah dari angka indeks ICOR ini. Nah, itu yang mestinya diperbaiki gitu. Ya, bagaimana investasi ini jauh lebih murah dan bagaimana bisa menarik para investor. Nah, lagi-lagi saya melihat begitu ya, investasi dalam kondisi pandemi juga menjadi persoalan begitu ya. Karena kira-kira investasi di mana? Ya paling kita mesti mengurai gitu ya, di sektor-sektor mana yang pada saat pandemi ya struggle. Ya lagi-lagi ya di sektor pertanian, IT ya.
kemudian di sektor keuangan ya yang sekarang sudah mulai tumbuh, kemudian di beberapa sektor yang notabene memberikan kontribusi terhadap perbaikan ekonomi kita. Jadi kalau kemudian kita membicarakan investasi saat ini ya diperbaiki dulu penyebab mengapa biaya investasi kita itu mahal dan tidak efisien dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara gitu. Kita aja kalah dengan Vietnam, dengan Thailand begitu ya, angkanya sangat tinggi dan khawatir sekali ini juga dalam membangun IKN ini terdampak oleh kondisi itu. Gitu. Apalagi tadi harapannya adalah untuk menarik investasi. Oke, Pak Herman, apa input yang saat ini bisa disampaikan? Mumpung ini juga ada pemerintah, kemudian juga ada Mas Taufik di sini yang tadi sempat memberikan banyak sekali insight. Apa kalau dari DPR sendiri, apakah ada input yang memang harus sekarang bisa dijalankan oleh pemerintah untuk mempertimbangkan hal ini? Ya, tentu nanti kami akan berdebat di dalam pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Negara, karena memang sampai saat ini belum dikirimkan dan kami belum membahasnya. Nah yang kedua, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa di periode yang lalu saya pimpinan Komisi 2 pernah juga membahas persoalan ini. Dan tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang secara eksplisit tidak dijawab gitu ya. Tidak terjawab. Nah yang ketiga, kalau konteksnya adalah pemerintah itu adalah melayani masyarakat, abdi negara yang melayani masyarakat, melayani publik. 60% rakyat Indonesia dari 271 juta itu berpenghuni di Pulau Jawa. Nah, bagaimana pula kalau sistem pelayanan nanti pusat pemerintahannya ada di Kalimantan Timur? Karena perjalanan Jakarta Kalimantan Timur penerbangannya saja sudah 2 jam. Bagaimana juga nanti untuk para ASN yang dipindahkan? Dulu menghitung dengan skenario 100.000 ASN yang pindah, dengan skenario 200.000 yang pindah. Setiap 100.000 maka harus ada investasi sekitar 200 triliun. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Jadi sekali lagi kami bukan dihadapkan kepada setuju dan tidak setuju, tapi jawab dulu banyak pertanyaan ini gitu ya. Dan kalau persoalan memindahkan, banyak contoh di negara ini. Ya. Tentu kita bisa berkaca kepada Malaysia misalkan memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya gitu ya. Atau di Brasilia, pemindahan dari Rio de Janeiro ke Brasilia di Brasil. Mana yang akan menjadi contoh begitu? Saya pernah mengunjungi dua-duanya. Dan apa yang terjadi tentu Pak Erani juga semestinya sudah tahu itu gitu ya. Nah ini dulu yang harus dijawab. Kalau bukan konteksnya pertumbuhan ekonomi, konteksnya bukan pelayanan publik, konteksnya bukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru, konteksnya hanya Indonesia sentris. Indonesia sentris kan yang penting keadilan dan pemerataan, bukan untuk memindahkan pusat ibu kota ada di tengah-tengah, sebetulnya bukan itu. Ya. Kemudian apa esensinya, urgensinya untuk memindahkan itu? Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang membutuhkan anggaran dan government spending yang cukup untuk bisa mengendalikan terhadap pandemi COVID dan pemulihan terhadap ekonomi. Baik. Pak Erani silakan. Yang pertama, saya setuju bahwa isu keadilan pemerataan itu menjadi pusat pertempuran pemerintah hari dan yang akan datang. Dan seperti yang sebagian ada dalam proposal pemindahan ibu kota itu, salah satu yang hendak dituju sebagai titik simpul untuk mendorong menjadi lebih kuat dan cepat lagi pemerintahan itu dengan salah satunya, ya bukan satu-satunya, dengan perpindahan ibu kota tadi itu. Nah yang kedua, model pembangunan yang terjadi hari ini maupun yang akan datang itu tidak bisa dilihat secara statis saja. Artinya kalau penduduk sekarang paling besar ada di Pulau Jawa, maka dengan intervensi, dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan, terutama pembangunan infrastruktur, pemindahan ibu kota, kemudian hilirisasi ekonomi di luar Jawa dan seterusnya, itu akan bisa membuat mobilisasi penduduk itu bisa berubah. Yang ketiga, pemindahan ibu kota ini tidak akan terjadi dalam waktu setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun. Di dalam proposal tadi itu secara lengkap itu baru akan bisa selesai 20 sampai 25 tahun ke depan, mapan gitu ya.
Jadi dari sumber daya ekonomi, sumber daya politik dan yang lainnya tidak akan ada penumpukan anggaran maupun yang lain pada satu tahun ini. Yang terakhir saya kira yang perlu saya sampaikan adalah karena ini kebijakan strategis nasional menjangkau kepentingan dalam jangka panjang, maka ini akan diputuskan bukan saja oleh pemerintah, tapi pemangku kepentingan strategis lainnya, terutama dari DPR. Disitulah saya kira segala perdebatan, pertanyaan-pertanyaan yang lebih prinsipil maupun teknis akan bisa diurus dan dijawab secara layak oleh banyak pihak tadi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Herani untuk informasinya dan juga Pak Herman untuk waktunya bersama kami dan juga Mas Taufik untuk waktunya bersama kami membahas soal ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah pertimbangan ya. Diskusi ini juga bisa lebih memperkaya lagi sehingga istana dan juga pemerintah serta seluruh pihak ya juga bisa mempertimbangkan hal ini dan pandemi cepat berlalu. Terima kasih seluruh narasumber saya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu, selamat malam. Pemirsa, mulai tanggal 2 November 2022, Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini, siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Hot Ekonomi berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Poppy Zedra. Terima kasih, sampai jumpa.